Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Dan sudah siapkah untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu sehat dan semangat untuk mengikuti belajar dan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke. Semuanya, sebelum dimulainya pembelajaran, kita berdoa sama-sama terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya dipersiapkan. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Untuk selanjutnya, nah sekarang Ibu minta kalian cek temannya, di sampingnya, kiri, kanannya, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Alhamdulillah ya, berarti hari ini kita lengkap. Semua jumlah siswanya ada 23 orang ya. Nah, anak-anak, sebelumnya kita telah belajar mengenai listrik statis. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang rangkaian listrik. Tujuan untuk pembelajaran pada materi pagi ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan definisi arus listrik. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menentukan besar kuat arus listrik. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan cara mengukur kuat arus listrik. Yang keempat, peserta didik diharapkan dapat merumuskan hukum Ohm. Yang kelima, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum Ohm. Yang keenam, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep hantaran listrik. Yang ketujuh, peserta didik diharapkan dapat membedakan rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, yang kedelapan, peserta didik diharapkan dapat menentukan kuat arus dalam kawat penghantar atau hukum pertama Kirchhoff. Yang kesembilan, peserta didik diharapkan dapat menghitung besaran tegangan, kuat arus, dan hambatan pada rangkaian hambatan listrik seri dan paralel. Nah, yang ke-10, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan macam-macam sumber arus listrik. Yang ke-11, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan macam-macam sumber energi listrik. Adapun manfaat dari pembelajaran mengenai rangkaian listrik ini yaitu kita dapat mengetahui berbagai macam arus listrik dan sumber-sumber energi listrik yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Kalian tahu kan, listrik sangat penting bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti lampu, komputer, televisi, dan peralatan lainnya. Pastinya kalian tahu kan, peralatan listrik tidak bisa bekerja tanpa adanya rangkaian listrik. Nah, selain listrik, untuk menghidupkan lampu, komputer, televisi, dan peralatan listrik lainnya, pastinya diperlukan dengan rangkaian listrik. Nah, jadi kalau rangkaian listriknya terputus, maka arus listriknya juga terputus. Nah, pertanyaannya, apakah rangkaian listrik itu? Bagaimana karakter rangkaian listrik dan berasal dari mana arus listrik itu? Ya, betul ya. Kalau di rumah, arus listrik kita gunakan untuk menyalakan kipas, televisi, dan peralatan listrik lainnya. Peralatan listrik dihubungkan melalui kabel dengan menggunakan suatu alat kecil yang disebut dengan saklar. Kalian tahu saklar kan? Nah, pada saklar dalam kondisi on, arus listrik akan mengalir pada peralatan listrik. Sedangkan jika saklar pada posisi off, maka arus listrik tidak akan mengalir pada peralatan listrik lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah arus listrik itu? Jadi, sebelum elektron ditemukan, arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah.
V potensial rendah. Jadi, jika arah arus listrik yaitu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi, arahnya yang atas ya, dari potensial tinggi atau plus ke arah potensial rendah atau min. Ini arus listrik. Sedangkan arah aliran elektron yaitu dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi. Itu ini. Dari potensial rendah atau min ke potensial tinggi atau positif ya. Nah, jadi arus listrik itu akan terjadi bila adanya beda potensial. Kalau beda potensialnya tidak ada, maka arus listrik itu tidak akan mengalir ya. Arus listrik didefinisikan sebagai aliran yang bermuatan positif, yaitu yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, jumlah muatan listrik yang mengalir dalam penghantar setiap detiknya itu disebut dengan kuat arus listrik. Dan satuan kuat arus listrik ini adalah ampere. Ini sesuai hasil penelitian yang ditemukan oleh Marie Ampere. Beliau mengatakan yaitu 1 ampere adalah arus listrik sebesar 1 coulomb mengalir dari satu penghantar setiap detik. Atau sederhananya kita pakai rumus ya. Rumusnya yaitu I sama dengan Q per T, di mana I di sini yaitu kuat arus listrik atau ampere, dan Q di sini yaitu muatan listrik atau coulomb. Dan T di sini yaitu waktu. Nah, kita langsung saja ke contoh soal ya agar lebih memahami lagi. Contoh yang pertama ya. Hitunglah besaran muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian bila diketahui kuat arusnya itu sebesar 3 ampere. Ini diketahui ya, kuat arus sebesar 3 ampere mengalir selama 1 menit. Nah, waktunya itu 1 menit. Nah, yang ditanyakan yaitu berapakah muatan listriknya? Jadi, ini kan rumusnya I sama dengan Q per T. Nah, berarti kalau mau mencari Q, itu rumusnya Q sama dengan I dikali T. Nah, kita tinggal masukkan saja. I di sini yaitu 3 ya, dan dikali waktu di sini. Di sini waktunya itu 1 menit. Kita ubah dulu ke sekon. 1 menit itu berarti 60 detik ya. 3 kali 60 detik, 3 kali 60 yaitu 180. 180. Satuannya itu, karena ini Q, satuannya maka coulomb ya. I, besar muatan listrik yang mengalir yaitu 180 coulomb. Selanjutnya kita ke hukum Ohm ya. Seorang ilmuwan yang bernama George Simon Ohm, yaitu seorang fisikawan, melakukan berbagai eksperimen untuk menentukan arus yang mengalir dalam suatu konduktor dengan beda tegangan yang diberikan pada ujung-ujungnya. Nah, hubungan antara beda tegangan dengan arus listrik ini disebut dengan hukum Ohm. Nah, kita ke rumus ya. Jadi rumus hukum Ohm ini yaitu V sama dengan I kali R. Nah, V di sini yaitu tegangan, I-nya yaitu
kuat arus, sedangkan R-nya yaitu hambatan. Nah, agar lebih pahamnya lagi, kita ke contoh soal ya. Hitunglah kuat arus dari rangkaian berikut. Nah, ini gambarnya ya. Nah, diketahui yaitu V-nya yaitu 240. Sedangkan R-nya yaitu 60 ohm. Nah, yang ditanyakan yaitu kuat arusnya atau I ya. Nah, yang ditanyakan yaitu I. Maka rumusnya yaitu I sama dengan V per R. Nah, V-nya berapa tadi? V-nya 240 ya. Sedangkan R-nya 60. Maka 240 dibagi 60 yaitu 4. Nah, ini satuannya karena itu kuat arus, maka satuannya yaitu ampere ya. Jadi, kuat arus dari rangkaian tersebut yaitu sebesar 4 ampere ya. Nah, sampai sini paham? Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Nah, sekarang kita masuk pada poin pembahasan berikutnya yaitu mengenai rangkaian pada hambatan. Nah, ternyata terdapat dua jenis rangkaian listrik, yaitu ada rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, ini ya seperti gambar. Ini rangkaian seri dan yang ini rangkaian paralel. Nah, bedanya apa sih antara rangkaian seri dan rangkaian paralel? Nah, pada rangkaian seri yaitu hanya satu kabel. Nah, ini ya. Ini satu kabel. Tidak ada cabang apapun. Sedangkan pada rangkaian paralel itu memiliki beberapa cabang nih. Contohnya 1, 2, 3 ya. Rangkaian seri, jika mau mencari hambatan, kalian tinggal jumlahkan saja. Itu R1, R2, dan R3-nya. Sedangkan pada rangkaian paralel, kalian harus menambahkan 1 per R. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Jadi, contohnya yaitu dua buah penghambat masing-masing bernilai 20 ohm. Nah, di rangkaian seri. Jadi, pertanyaannya, berapakah nilai hambatan penggantinya? Hambatan pengganti di sini yaitu hambatan totalnya ya. Maka R-nya tinggal dijumlahkan kan ya. Jadi, R1 ditambah R2 ya. Nah, tadi R1-nya berapa? R1-nya yaitu 20 dan R2-nya 20. Maka hasil dari penjumlahan ini yaitu 40 ohm. Yang artinya bahwa nilai hambatan dari rangkaian tersebut yaitu 40 ohm. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal paralel. Nah, ini ya contohnya, dua buah penghambat masing-masing bernilai 50 ohm. Nah, dirangkai paralel. Berapakah nilai hambatan penggantinya? Tadi ya, kalau rumus untuk rangkaian paralel yaitu 1 per R ya, 1 per R ditambah 1 per R. Ini R2. Ini. Maka kita tinggal masukkan saja. Ini R ini hambatannya ya. Maka kita tinggal masukkan saja. Tadi hambatannya masing-masing 50 ohm. Jadi 1 per 50 ditambah 1 per 50 ohm ya. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal tambahkan yang atasnya saja, yaitu kita putar rumusnya ya. Jadi yang tadinya 1 per R, maka
kita putar menjadi R/1 ya. Jadi 50/2 sama dengan 25. Maka nilai hambatan penggantinya yaitu sebesar 25 ohm. Nah, jadi seperti itu ya. Apakah sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ibu kasih contoh lagi ya, untuk rangkaian paralel. Nanti kalian kerjakan, nanti yang bisa maju ke depan. Ya, ada yang bisa menjawabnya? Oke, silahkan Silvi maju ke depan. Oke ya, ini betul jawabannya. Jadi, kalau kita mau cari kuat arus listriknya, yaitu rumusnya I sama dengan V per R, di mana tadi V-nya 6 volt ya, dan R-nya setelah kita cari R-nya yaitu 20/3 volt. Maka hasil dari kuat arus listrik yaitu menghasilkan 0,9 ampere ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum pertama Kirchhoff. Nah, hukum pertama Kirchhoff ini berbunyi yaitu jumlah arus yang masuk pada percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan. I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Itu selanjutnya ada sumber energi listrik. Nah, sumber energi listrik ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sumber listrik arus lemah dan sumber listrik arus kuat. Adapun contoh untuk sumber listrik arus lemah yaitu seperti batu baterai maupun aki ya. Sedangkan untuk contoh dari sumber listrik arus kuat itu ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ya, dan pembangkit listrik tenaga uap. Nah, begitu ya kira-kira untuk materi pembelajaran hari ini. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Ya, silahkan Silvi. Nah, jadi contoh elemen sekunder basah yaitu adalah aki ya. Jenis aki yang digunakan adalah aki timbel. Nah, untuk prosesnya yaitu dalam proses pengisian, aki akan mengalami perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kimia. Nah, sebaliknya dalam pemakaian akan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik, begitu ya. Oke, Ibu kasih tugas untuk minggu depan ya. Kalian kerjakan, nanti minggu depan kita bahas sama-sama sebelum masuk ke materi selanjutnya. Oke, ada yang bisa menyimpulkan untuk materi pertemuan hari ini? Ya, Sinta silakan. Oke, betul ya. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu listrik sudah menjadi hal yang vital bagi kehidupan manusia, di mana banyak peralatan yang membutuhkan energi listrik untuk menggunakannya, seperti lampu, komputer, televisi, dan beberapa sumber listrik yang kita kenal. Di antaranya ada baterai, aki, dan dinamo. Nah, akan tetapi banyaknya penggunaan listrik menimbulkan kekhawatiran akan habisnya persediaan listrik. Untuk itu, saat ini mulai dipikirkan sumber-sumber energi listrik alternatif seperti bioenergi, penggunaan nuklir, energi matahari, panas bumi, angin, dan arus pasang surut air. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas semangat belajarnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik. Dan kita lanjut lagi untuk pembelajaran minggu depan. Masih mengenai rangkaian listrik yaitu sumber daya dan energi listrik ya. Oke, jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.